Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Oke, Alhamdulillah ya, Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan ya, semangat dalam bekerja, dan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir, sudah meluangkan waktu untuk kegiatan aksi nyata 1.4, yaitu grup sharing atau diskusi kelompok atau sharing pengalaman belajar dari budaya positif, Bapak Ibu. Oke, siap kita mulai? Oke, lah. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu Bapak Ibu, supaya kegiatan ini lancar dan tidak ada hambatan, dan saya sendiri akan siap dan lancar untuk menyampaikan kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa mulai. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Dan untuk kegiatan ini kita mari menyanyikan Indonesia Raya. Barangkali Bapak Ibu boleh berdiri. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan untuk kembali. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Perkenalkan, yang sudah Bapak Ibu tahu, saya Nur Cahya dan saya merupakan CGP Angkatan 11. Kemudian ada fasilitator saya yaitu Ibu Farida Sri Indradini. Kemudian ada pengajar praktik saya yang mendampingi saya di lapangan, yaitu ada Ibu Sri Handayani. Izinkan saya menyampaikan materi atau mensosialisasikan aksi nyata terkait budaya positif ya. Materi budaya positif ini salah satu materi yang ada di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, yang mungkin dalam waktu 1 jam atau lebih Bapak Ibu akan bersama kita di sini untuk belajar bersama tentang budaya positif. Oke, siap Bapak Ibu? Punten ya. Oke, next. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Satu pertanyaan, tadi temanya kan budaya positif. Nah, kita langsung masuk pertanyaan saja. Apa itu budaya positif? Yang Bapak Ibu tahu sejauh ini dari kata budaya positif. Ada 2 kata ya, budaya dan positif. Ada yang ingin berpendapat budaya positif yang ada di benak Bapak Ibu? Oke, buat yang budaya positif itu mungkin
kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Iya, budaya kan adat atau kebiasaan ya positif ya yang baik. Oke, terima kasih Bojan. Oke, terima kasih atas pendapatnya Bojan. Kata Bojan, kebiasaan yang baik. Nah, ada yang ingin menambahkan? Oke, paling enggak mengapa? Terima kasih Pak saya atas waktunya. Saya ingin menambahkan apa itu tentang budaya positif yang saya ketahui ya, sebuah kebiasaan yang baik ya, yang bermanfaat, seperti kalau di SMP 1 Sumber itu kebiasaan setiap harinya yaitu menyambut siswa ya, dengan 5S, senyum, sapa, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak saya. Terima kasih Pak Lingga. Pak Lingga juga berpendapat ya sependapat dengan Bu Haja terkait dengan kebiasaan yang baik dan menyebutkan contohnya yaitu sambut siswa di pagi hari ya, kita dengan siswa. Oke, apa itu budaya positif? Ya, kita coba cek. Ini dia budaya positif ya. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan atau kebaikan ya tadi yang menjadikan keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah ini definisi dari budaya positif. Di kita di lembaga ini di instansi SMP Negeri Sumber kita mempunyai kebiasaan atau keyakinan yang ada dari kita semua, tidak hanya murid tapi juga guru. Kita mempunyai keyakinan atau ciri khas ya, supaya membentuk karakter ya, dari siswa dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Oke, bagaimana budaya positif di SMP Sumber tadi sudah dijawab satu sama paling enggak terkait sambut siswa. Bapak Ibu bisa menambahkan yang lain? Ayo Bapak Ibu. Oke, sedikit. Ya, tambahan yang lain. Yang ada tadi selain sambut siswa mungkin budaya positif yang lain di SMP 1 Sumber. Contohnya mengaji setiap hari ya sebelum mulai KBM dan juga melaksanakan literasi. Oke, mengaji di pagi hari setiap hari kita mengaji. Kemudian literasi juga, Bu ya. Masih ada banyak lagi sebenarnya. Saya masih nyari dua pendapat lagi. Mami. Ya, menambahkan kegiatan budaya positif jadi hari Jumat kita mengaji bersama, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama, sarapan bersama. Itu juga termasuk budaya positif. Oke, sarapan bersama ya. Itu juga termasuk budaya positif ya, yang ada di sekolah kita dan ada intisari dari karakternya yang akan dibentuk. Ya contoh sambut siswa kata paling itu 5S. Apa saja Bapak Ibu? Senyum sapa. Ayo senyum, salam, sapa. Senyum sapa. Sopan, betul sekali Pak Haji. Dan satu lagi santun itu ya 5S ya. Kalau di SPPU itu 3S ya. Kalau kita di MS lebih hebat. Oke. Kemudian mengaji berarti meningkatkan nilai religius kita, gitu ya. Kemudian sarapan bersama, kesehatan dan sebagainya bersamaan itu banyak nilai-nilai karakter yang terbentuk dari budaya yang ada di sekolah. Tapi tidak hanya program Bapak Ibu, tapi diri kita juga sebagai guru, bagaimana kita memperawat siswa dan bagaimana siswa dibentuk di sana dengan kegiatan yang di sekolah. Itulah budaya positif. Oke, next. Oke. Ini ada cakupan budaya positif yang akan kita bahas hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan, ada teori motivasi, penghargaan, ada restitusi, kemudian ada keyakinan kelas. Nah ini yang sudah banyak Bapak Ibu bentuk di kelas, gitu ya. Keyakinan kelas itu suatu keyakinan. Kebutuhan dasar manusia, restitusi dan restitusi. Ini materi yang akan kita bahas hari ini, Bapak Ibu. Insyaallah sejam lebih atau sejam pas kita akan selesaikan. Oke, kita beranjak dari tokoh pendidikan nasional, Bapak Kahadian Ki Hajar Dewantara. Beliau mengibaratkan seorang murid, gitu ya. Seorang guru adalah kita ambil contoh perbandingannya dengan tumbuh-tumbuhan. Seorang petani itu guru. Kita sebagai petani, guru. Petani itu menanam padi, gitu ya, dari awal dan dia menumbuhkannya hingga panen. Nah, si petani itu bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, membasahi, membahas bulan-bulan
jamur yang menggaungkan padi. Nah, padi itu adalah siswa kita, Bapak Ibu, murid-murid kita. Nah, otomatis treatmentnya berbeda. Tanaman padi dengan tanaman tomat, tanaman cabai itu murid kita, berbagai jenis tanaman. Jadi harus menyesuaikan cara membentuk mereka karakternya, gitu ya. Jadi harus sesuai dan dibentuklah budaya-budaya positif agar karakter mereka terbentuk penyesuaian dengan tanaman padi ini. Oke, kita masuk ke aktivitas pertama, Bapak Ibu. Ini aktivitas kegiatan kepalan tangan. Oke, nanti kita berdua berpasangan. Mana cari pasangannya satu sudah dapat? Sampingnya boleh? Biar cepat ya, sampingnya saja. Oke. Iya. Kertasnya sudah ada, saya siapkan. Oke. Nah, oke, cara bermainnya gini, Bapak Ibu. Kita sebelum mulai materi ini ya. Ada A dan B. Ya, Bapak Ibu tinggal pilih temannya A atau B. Nah, kemudian ada kertas. Oke, saya kasih kertas ke Bapak Ibu. Masing-masing satu ya, masing-masing satu. Oke. Sudah dapat satu, maka Bapak Ibu tuliskan benda atau sesuatu yang berharga. Bisa benda, bisa sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu. Satu orang saja yang gitu ya, akan memegang benda itu, tapi jangan sampai orang sampingnya tahu Bapak Ibu. Iya, tidak tahu. Oke, yang menurut Bapak Ibu berharga dengan Bapak Ibu. Bisa benda boleh, ya, suatu yang abstrak boleh, suatu keyakinan boleh, atau suatu hal yang abstrak boleh, apapun itu. Ya, yang sangat berharga bernilai buat Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kita akan bermain kepalan tangan. Jadi nanti Bapak Ibu tulis ini tanpa tahu temannya, tulis dengan kepala ini sekuat-kuatnya. Ya, jangan sampai teman Bapak Ibu tahu apa itu di dalamnya. Oke. Sudah ditulis Bapak Ibu? Satu kata atau satu kata saja? Sudah? Oke, kepala masukkan ke tangan kepala. Oke. Nah, itu si A ya. A itu menjadi orang yang mempunyai apa ya namanya, kertas berharga itu yang isinya dalam hidupnya. Oke, yang B sekarang silakan Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu mau mencari tahu itu, mencari tahu itu gimana caranya? Gimana caranya sehingga si B, si A itu membukanya untuk ibu bapak, gitu ya? Atau memberikannya untuk bapak-bapak. Gimana caranya silakan? Bukan menebak, jadi mengambil atau meraih itu. Iya, mengambil itu. Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa meraih, bisa menawarkan apa boleh. Saya kasih waktu 1 menit, Bapak Ibu sekarang boleh mulai meraih dan oke, silakan dimulai. Ya, mulai nanti. Ayo, gimana caranya? Ayo, kita kasih apa ini di sini? Ayo, masih ada waktu. Oh, ini apa? Ayo, ke sana Bapak Ibu. Gimana caranya kan? Bagaimana caranya? Bendanya samping. Apa itu? Bendanya apa? Sesuatu apa menurut kalian? Tergantung isinya yang nanti kita lihat. Oke, sudah Bapak Ibu? Oke. Nah, oke. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba ada yang mau menambahkan? Oke. Ya, apa yang terjadi Bu tadi? Apa yang terjadi? Baik, terima kasih Mister. Yang terjadi tadi pertama Mister ini memintanya dengan baik-baik Mister. Mohon berikan kepada saya, mohon. Tapi dari saya tidak bisa. Tapi Mister Maje ini tetap mohon. Yang ketiga kalinya memohon tetap tidak direspon untuk membuka kepala tangannya, dan akhirnya muncullah sebuah ancaman. Bukan tidak bukan, saya akan menggunakan kekerasan. Jadi seperti itu Mister. Tapi kalaupun dapat ancaman pun saya tetap tidak membukanya. Begitu Mister. Terima kasih. Terima kasih Bu Nia. Pak J ini perlahan-lahan sabar ya. Lama-lama saya harus sebut apa ini untuk
membuka hal yang berharga ya dari temannya Bu Uni. Satu lagi dari Bapak Ibu, siapa yang mau memberi komentar? Oke, beliau. Saya itu sudah merayu, Mister. Saya rayu kasih tugas anak-anak, nanti baru boleh pulang. Sudah saya rayu, saya bujuk, saya sanjung. Tetap tidak terpengaruh, tidak tergiur. Wah, kayaknya sih benar-benar nih. Ini penting untuk semua orang katanya. Wah, kalau penting ya udah pulang aja yuk. Iya. Katanya penting untuk semua orang katanya. Oh, kalau biar kita pulang aja yuk. Oke, baik, ini menarik ya kata Bu Pipit ya, sama Bu Yadi menarik lagi sampai ya ujungnya ya, tapi dijawab ini sangat berharga untuk semuanya katanya. Jadi nggak cuma buat dirinya, tapi untuk semuanya. Oke, saya mau dengar komentar dari yang memegang itu dari siapa? Dari yang mengambil semua, yang memegangnya siapa lagi? Satu lagi. Oh, Bu Ika, mana Bu Ika? Ya, terima kasih. Setelah dirayu-rayu oleh Bu Nuni dengan sedemikian rupa sampai dipaksa, saya akan tetap mempertahankan walaupun tangan saya sampai sakit. Karena begitu berharga. Oke, ini Bu Hairuni ya, dengan segala kekuatan dia, segala kekuatan untuk meraih beliau ya. Oke, dengan dari ancaman, sekarang paksaan dan sudah gigit tadi masih sudah ke arah fisik berbeda ya. Oke, ini apa sih Bu intisari dari peran yang barusan Bapak Ibu mainkan dari peran A dan peran B? Ya, jadi peran A dan peran B coba kita cek. Oke, ini maksudnya yang tadi saya ingin katakan Bapak Ibu. Jadi tadi adalah ilustrasi dari kontrol, ya. Kontrol itu kendali, Bapak Ibu. Jadi dari A dan B itu siapa yang mengendalikan? Siapa yang bisa mengendalikan A atau B menurut Bapak Ibu? A. Oke, alasannya apa A? Paling enggak, saya pertama. Kenapa A? Menurut saya beralasan karena kontrol itu ini sama si A itu karena memegang kendali itu. Karena memegang kendalinya apa? Sebuah barang berharga saya tidak mau gitu. Pokoknya pemegang kendali itu si A. Gitu. Oke. Pokoknya pegang kendali itu si A karena itu berharga paling enggak. Ya. Nah, kita ibaratkan si A itu murid Bapak Ibu. Murid yang memegang kendali atas dirinya. Bisa nggak kita memaksa dia untuk membuka berharga untuk dirinya gitu? Susah kan Bapak Ibu tadi ya? Karena itu berharga buat dirinya. Gitu. Jadi ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, adalah teori kontrol yang beberapa miskonsepsi tentang kontrol ya. Miskonsepsi itu salah penafsiran. Ilusi guru mengontrol murid. Nah ini hanya ilusi. Kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Itu ya. Bisa sih bisa pemaksaan gitu ya. Hukuman dan sebagainya itu bisa. Tapi intinya kita tidak bisa mengontrol murid karena mereka punya kehendak sendiri yang mungkin bernilai pada hidupnya gitu yang Bapak Ibu tulis tadi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga tergantung situasinya. Ya, walaupun kita sudah menasihati, memberikan ini, tapi tergantung pada diri sendiri dari murid itu. Sudah masuk penguatan nih, wah bagus ya kamu, hebat, terus ya semangat, terus sebagainya. Tetap aja kalau dari dirinya belum ada motivasi, ya Bapak Ibu. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter. Kita menyalahkan siswa itu tidak ini juga ilusi, jadi nggak usah menyalahkan siswa, kita kadang menjudge Bapak Ibu ya. Oke, dan kita belum tahu alasannya dan sebagainya. Kemudian orang dewasa melihat untuk memaksa bisa, tapi intinya kembali kepada yang dipaksanya itu, karena dia memegang kontrol atau kendali Bapak Ibu. Nah itulah yang A itu bagian murid Bapak Ibu. Ibu, Bapak Ibu sebagai gurunya kita semua gitu ya. Oke, ini tabel dari teori kontrol. Kebutuhan kita sama, atau siswa itu sudah sama, tapi mereka sebenarnya berbeda. Si A butuhnya ini, si B butuh ini, jadi kita harus bisa mengetahui kebutuhan siswa seperti itu. Oke, makanya di camping kan ada kebutuhannya.
dia namakan apa itu pemenuhan kebutuhan ini kayaknya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, satu kacamata. Ya, padahal ada sudut pandang lain yang harus kita perhatikan dengan baik. Kemudian ada mencoba mengubah orang karena prinsip berbeda, jadi kita nggak bisa. Oke. Harus memahami pandangan orang terhadap dunia. Si A seperti ini, jadi kita memahami karakter dia. Kemudian perilaku buruk tidak ada suatu kesalahan, tapi ada motifnya. Kesalahan itu ada alasannya kenapa. Siswa terlambat juga kenapa. Jadi ada semua alasannya. Nanti kita cari tahu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita yang bisa mengontrol sebagai murid atau sebagai guru gitu ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Tidak bisa. Kolaborasi dalam kasus tentang pilihan-pilihan baru. Jadi tidak bisa dipaksakan. Ya, jadi tanpa paksaan. Harus ada pilihan baru dan harus win-win solution. Jadi baik untuk A dan B. Tidak perlu menang atau kalah begitu. Jadi yang di awal itu tidak ada yang menang kalah. Ya harusnya cari solusi win-win solution. Oke. Disiplin ya, kita masuk disiplin oke. Ini disiplin. Oke. Siswa disiplin sama dengan menurut teori ya, Bu. Setuju nggak Bapak Ibu dengan ini? Tata tertib teratur dan patuh pada peraturan atau tidak nyamanan. Apakah disiplin tidak nyaman? Nyaman nggak? Oke, jadi tidak semuanya disiplin itu tidak nyaman gitu ya. Mungkin ada yang nyaman juga. Nih, intinya disiplin positif itu Bapak Ibu tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, jadi kita harus hilangkan hukuman kepada siswa. Dan disiplin positif ini adalah salah satu unsur dari budaya positif. Maksudnya langsung ke actionnya itu, tindakan yang kita lakukan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dengan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kalau dari aturan dari sekolah itu tidak akan berhasil. Ya, harus dari dalam diri. Itu namanya disiplin positif yang berawal dari dirinya sendiri dan bukan dari eksternal, bukan dari luar paksaan dan sebagainya. Oke, karena kita bisa menghargai diri kita dari motivasi tersebut. Itu ya Bu. Oke, nilai-nilai kebajikan itu banyak. Banyak sekali kalau dibacakan nggak selesai. Oke, Bapak Ibu kita lihat dulu coba nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ada 9 pilar, ada IBO, ada juga dari sini. Nah, nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu tekankan di kelas barangkali Bapak Ibu? Saya mau mendengar pendapat Bapak Ibu. Di kelas Bapak Ibu menekankan nilai kebajikan apa? Ada? Jago nih. Kalau di kelas saya biasa menekankan nilai kebajikan jujur misalnya. Karena jujur itu di atas segalanya. Karena apa? Kalau sekalinya berbohong akan berbohong selanjutnya. Jadi anak sudah jujur apapun itu jawabannya, walaupun tidak sesuai dengan keyakinan kelas gitu, tapi tetap kita hargai karena dia sudah jujur seperti itu misalnya. Kejujuran ya, boleh menekan kejujuran mungkin dari hal di kelas ya Bu ya, contek sebagai pokoknya siswa harus jujur di sana. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, ayo. Selain jujur, kalau saya menekankan kepada siswa untuk saling menolong. Satu kelas itu kan ada yang tidak mampu, sedangkan di kelas kita ada uang kas, ada macam-macam ya untuk keperluan kelas. Saya bilang kepada Hara, tolong untuk yang tidak mampu dibantu, tidak usah membayar atau apapun, dan yang karena ada yang tidak mampu tidak bawa uang saku atau apa, silakan. Yang bawa uang lebih silakan diberi. Dan bila ada keperluan seperti uang camping atau apa, ambil dari uang kas. Itu sangat menginspirasi ya Bu ya. Program di kelasnya Bu Ayu yaitu saling membantu ya, atau peduli ya Bu ya, atau peduli satu sama lain dengan subsidi silang ya Bu ya. Oke, dari keuangan kepada siswa yang kurang mampu ya Bu, bisa dengan ada pembayaran di sekolah. Oke, satu lagi nih Bapak Ibu. Oke, memang. Itu apa? Saya menanamkan kepada anak untuk percaya diri. Ya, jadi kalau dengan mau belajar, anak bisa gitu. Jadi punya prinsip I can do. Nah itu supaya anak tuh percaya diri,
saya tidak harus jujur, tidak nyontek, tidak tanda mampu saya bisa dengan mencoba belajar. I can do. I can do that. Oke, terima kasih Mami. Ini mengasah percaya diri siswa, ya. Bagaimana kita memotivasi anak agar menjadi siswa yang berani, namanya percaya diri. Oke, nah nilai-nilai yang kita tanamkan ini bisa dalam bentuk budaya positif atau program-program yang di sekolah, baik di kelas maupun di sekolah, taraf sekolah gitu ya. Banyak sekali dari karakter dari profil pelajar Pancasila ini. Oke, hafal ya Bu? Hafal ini? Coba kita cek di sini. Profil pelajar Pancasila pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan, akhlak mulia, kebinekaan global, royal mandiri, kreatif dan Pak Haji apa teman-teman? Pak Haji apa Pak Haji? Selama ini? Oke, kita kasih liriknya saja. Oke, kita nyanyi bersama Bapak Ibu, ini liriknya biar tertanam. Maksudnya kita ini kan yang lagi digadangkan oleh pemerintah dari proyek P5 dan P5 penguatan di sekolah ini tujuannya. Di rapor juga kan ada. Oke, coba kita nyanyi bersama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Prof. Sila profil Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, global, royal diri, kreatif, benar, kritis. Urutannya salah, tapi nggak apa-apa. Urutan oke. Liriknya mungkin harus ini kita urutannya ya. Oke, ini yang akan dikuatkan, tapi nilai kebajikan lain juga ada. Banyak sekali referensinya dari 7 Essentials, dari 7 Virtues. Ini disiplin positif, nilai-nilai yang akan kita tanamkan ke siswa supaya mereka menjadi manusia yang mantap, gitu ya. Oke, kita masuk ke motivasi, Bapak Ibu. Ini teori dari Diane Gossen dalam bukunya. Oke, ada 3 jenis motivasi, Bapak Ibu. Yang pertama karena takut akan hukuman, takut dihukum gitu ya. Yang kedua minta karena berharap imbalan, ya, berharap imbalan dari orang lain. Yang ketiga menjadi diri mereka sendiri, gitu ya. Jadi mereka berniat sudah dari hati untuk melaksanakan suatu sikap mereka ya, nilai-nilai yang mereka percayai. Nah dari ketiganya yang di atas ini paling rendah, tambah baik ke bawah. Nah yang ini harus kita hindari untuk siswa-siswa kita, jangan sampai mereka seperti ini. Yang kedua ini Bapak Ibu, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi mereka tidak ikhlas. Ya, motivasinya bisa saja eksternal semua. Ini takut imbalan, dapat pujian mungkin ya. Nah kebanyakan di siswa kita motivasinya apa di sekolah kita? Untuk siswa-siswi kita yang mana ya? Yang Bapak Ibu temui di kelas? Ya, Miss Pipit. Kenapa alasannya itu? Kebanyakan di sini ya, apa motivasi yang dipakai siswa itu ya motivasi eksternal ya, jadi lebih takut ya karena nanti akan ada hukuman, misalnya dia tidak disiplin atau apapun gitu, nanti akan mendapat hukuman. Jadi lebih ke motivasi eksternal menurut saya. Kebanyakan. Oke. Terima kasih Miss Pipit ya. Kata Miss Pipit, kebanyakan siswa kita adalah mempunyai motivasi eksternal karena takut dihukum. Kemarin kita baru saja lihat di hari Senin ke Selasa ada puluhan siswa di ruang media yang dipotong rambutnya itu ya. Ya itu mungkin apa motivasinya dia gitu, memanjangkan rambut itu. Kemudian apa barangkali kita lihat yang dari potong itu kenapa alasannya mereka udah rapi nggak kena sana gitu. Nah itu alasannya. Apakah dia alasannya karena dia pengen jadi pribadinya yang baik? Apakah dia takut dihukum oleh siswaan makanya jadi potong sebelum hari-harinya gitu. Nah, itu yang harus kita kuatkan adalah yang ini dari dalam ini motivasi intrinsik namanya Bapak, internal. Kalau ini ekstrinsik dari luar, motivasi dari faktor luar. Oke, yang tadi sudah kita bahas ya, ada 3 faktor motivasi. Oke, ada soal cerita Bapak Ibu. Kita baca dulu, saya bacakan ya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah.
murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu. Karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan menandakan stiker bintang. Setiap muridnya masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa dapat berdiri lurus dan berbaris antri dapat bintang. Sebagian besar murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi, ya, agar mendapatkan stiker bintang tersebut. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil, ya. Kemudian sampai pada suatu saat Ibu Anasnya sakit, ya, terpaksa diganti oleh Pak Heru. Nah, Pak Heru tidak mengetahui itu ada stiker bintang yang dikasih untuk antrian seperti itu ya masuk kelasnya. Pada saat jam masuk kelas usai, jam istirahat kelas kembali berebutan masuk kelas lagi, ribut lagi gitu ya, berjubel-jubelan anak SD, gitu ya. Kelas 2 SD ya, masih kecil-kecil. Nah, dari soal cerita di atas, motivasi murid-muridnya Ibu Anas itu apa sih kira-kira untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Itu motivasinya apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, Bu Yuni. Menurut saya motivasi eksternal yaitu mau mendapatkan imbalan. Mendapatkan bintang. Oke, ya, betul ya. Karena diiming-imingi ya, mendapatkan imbalan. Jadi dari motivasi luar ya, eksternal. Oke, kemudian ada pertanyaan kedua. Adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di kelas tanpa diberi penghasil stiker bintang? Ada solusinya Bapak Ibu? Apa cuma stiker bintang saja? Seandainya Bapak Ibu di posisinya Bu Anas, wah diganti Pak Heru sama kayak gitu, berarti belum tantangan dalam dirinya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Oke, Pak Haji. Pak Haji, ada punya solusi? Salah satunya barangkali ya, salah satu solusi. Kalau menurut saya ada cara lain selain diiming-imingi mendapatkan stiker bintang. Bukan dengan diiming-imingi stiker lain, stiker bulan, bukan. Ya. Mungkin cara lain yang bisa digunakan agar murid-murid bisa rapi berbaris sebelum pembelajaran dimulai, bisa diberikan pengarahan kepada anak-anak atau sebuah keyakinan atau aturan lah, ibaratnya aturan ya, sebuah aturan kepada anak-anak ketika mereka tidak bisa rapi ya, dalam waktu berapa menit si anak tersebut tidak bisa rapi, misalnya 10 menit, 5 menit, nah, maka konsekuensinya itu mereka jatah istirahatnya akan berkurang sesuai waktu yang telah digunakan oleh mereka, tidak bisa berbaris rapi. Nah, barangkali begitu. Terima kasih. Pak Haji, intinya memotong jam istirahat, gitu ya, karena konsekuensinya seperti itu. Kenapa membiasakan ya, dengan kebiasaan keyakinan siswa bersama-sama, kemudian dihasilkan jika tidak rapi lagi nanti istirahatnya ini nggak cukup gitu ya, maksudnya nggak dipotong berapa gitu aja. Tadi kan mereka akan mungkin berpikir, saya ntar nggak makannya banyak juga, digantinya lama dan sebagainya. Pokoknya itu dengan konsekuensi pastinya. Oke, ada yang lain? Tadi Bu Yayu? Oke. Kalau pendapat saya ini sih ya, Mister. Saya kasih pengertian dulu, kalau memang ada di kelas saya kasih pengertian dulu. Saya beri pengarahan anak-anaknya. Setelah itu saya kira kita nggak usah ngasih bintang atau bentuk apapun stiker, tapi kesadaran kalian sendiri. Bila kalian memang rapi, berarti kita kasih ujian, berarti kalian itu anak-anak yang pintar, anak-anak yang pintar, yang rajin dan bertanggung jawab. Kalau tidak rapi, masih tetap tidak rapi, berarti kebalikannya. Jadi kalian mau kebalikannya atau anak yang pintar, cantik dan rapi, rajin, saya gitu. Tapi ya alhamdulillah. Oke, makasih Bu Yuni. Ini pakai nasihat ya atau ujian untuk siswa Bu ya, supaya mereka
bisa ini seperti teman ya Bu ya, menyayangi mereka, oke, memberi pengertian kepada mereka. Oke, ini jawabannya yang kedua ini relatif Bapak Ibu ya. Bagaimana kita sebagai guru menyelesaikan? Kalau yang pertama sudah pasti ini motivasi eksternal. Kalau yang kedua, bagaimana kita sebagai guru menyelesaikan ini ada yang dengan cara apa namanya, dengan cara konsekuensi dari Pak Haji, ada dengan cara menjadi teman ya, menjadi, pokoknya ada kontrol guru nanti kita belajar cara menjadi guru menangani kasus yang ada. Nah, tadi Pak Haji menyinggung konsekuensi, ternyata muncul di materi berikutnya adalah konsekuensi. Hukuman tidak muncul tadi ya, kayak beliau bersikap sebagai teman tadi, menyayangi mereka. Nah, tapi di sini kita bahas antara hukuman dan konsekuensi. Oke, apakah sama hukuman dan konsekuensi? Ada soal cerita lagi Bapak Ibu. Nah, tadi kan jenis motivasi ya, sekarang jenis apa namanya, tindakan yang kita lakukan kepada siswa yang melanggar apapun itu, tata tertib dan sebagainya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut ia lebih berdiam, menggambar di buku. Kemudian Pak Sino menanyakan ke Iva dan Iva gugup karena dia gambar terus ya, nggak fokus. Kemudian tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, sering menjadi gagap, ya, canggung itu ya. Seluruh kelas pun tertawa melihat kekosongan yang terjadi atau tingkah Iva tersebut. Oke, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman menertawakannya, ya, tidak menenangkannya, membiarkan saja. Dan malahan meminta Iva maju ke depan, ya, dan menunjuk hidungnya di depan beliau. Iva, kamu gambaran terus di Bapak, maju depan, tunjuk hidung kamu terus depan, di hadapan teman-temannya. Kalau Ibu bayangkan, itu Pak siapa ya, Pak Sino ya, dan seperti itu. Ya, kelas makin gaduh, gitu ya. Kemudian anak-anak tertawa melihat Iva yang diperlakukan oleh Pak Sino seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kelas memegang ujungnya, maksudnya dia di depan kelas memegang hidungnya. Oke, dan tahu berapa lama ya? Soal cerita nggak habis. Oke, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Sino terhadap Iva? Kita jawab pertanyaan nomor 1, Bapak Ibu. Ada yang bisa menjawab? Mau menjawab? Apakah setuju? Berarti jawabannya ya atau tidak? Tidak. Ya, Pak Jai kan ya? Oke, Pak Jai. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menyimak dari cerita tersebut, dari Pak Seno, saya rasa saya kurang setuju atau tidak setuju karena beliau menggunakan kekerasan atau menjatuhkan mental Iva di depan teman-temannya, sehingga secara psikis mungkin kalau secara psikis itu akan lama sebelumnya ya, untuk menyembuhkan kembali, sehingga mental Iva itu menjadi down atau turun atau rasa percaya dirinya hilang. Ya, itu yang sangat berbahaya ketika dialami oleh seorang siswa. Kalaupun ketika tidak bisa memahami atau dalam suatu pelajaran, mungkin seorang guru mungkin bisa lebih menuntunnya dari, kalau bisa menyederhanakannya dari yang susah menjadi sedang, yang sedang menjadi mudah. Ingat, bukan dengan cara kekerasan. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jai ya. Pak Jai, kata Pak Jai, akan lama sembuhnya, mentalnya terluka ya, menggunakan kekerasan. Karena kekerasan itu tidak hanya fisik ya Pak Jaya, ada juga verbal secara kata-kata, dan itu juga kemudian ya secara fisik mempermalukan ya Bu ya di depan anak-anak teman-teman lainnya. Jadi saya sepakat, kami juga sepakat ya dengan Pak Jai. Nah, yang kedua, apakah ini hukuman atau konsekuensi yang terjadi di sini, Bapak Ibu? Hukuman, ya jelas ini hukuman ya. Karena hukuman itu membuat tidak nyaman dan mungkin marah siswanya, memendam amarah, memendam dendam, benci ke gurunya. Itu ya risikonya melakukan hukuman kepada siswa. Jadi kitanya di apa namanya, didendam oleh siswa. Ya, saya juga dulu waktu SMP, saya masih ingat, saya disuruh merondong, masih ingat. So bawa kelas keliling kelas, seluruh kelas dulu saya masih ingat SMP. Ya dulu sekali itu. Entah itu saya juga lupa, tapi mengenang sekali sampai saya dewasa itu masih ada gitu. Iya,
Itu ada. Pokoknya Bapak Ibu juga mungkin merasakan, tapi sekarang tuh ya udah tidak ada lagi bentuk tindakan hukuman seperti itu ya. Saya harap tidak ada. Oke. Nah, ini cara membedakan hukuman dan konsekuensi. Tadi Pak Haji juga menyinggung konsekuensi, di sini juga ada hukuman. Bedanya apa? Oke, kita ada di sini perbedaannya. Ternyata ada lagi yang lain selain hukuman dan konsekuensi. Ada apa namanya, Bapak Ibu? Iya, restitusi itu pilihan terbaik ya. Oke, ini pilihan terbaik dari yang ada di sini. Ini yang terburuknya. Ya, jangan sampai terjadi. Yang ini boleh kita masih bisa terapkan karena konsekuensi ada kesepakatan berarti yang antara siswa dan murid dan aturan. Kalau yang restitusi ini paling baik posisi sebagai guru. Contohnya apa? Yang hukuman anak belajar menyebutkan kesalahan dia takut gitu ya, disebutkan kesalahan dia. Kemudian murid belajar taat peraturan, konsekuensi dia ada konsekuensinya. Yang ini belajar memecahkan masalah kalau di sini. Dicari solusinya sendiri sama anak. Oke. Kemudian mencoba mengontrol penguatan negatif. Oke. Kemudian mengontrol anak dengan positif di sini. Kemudian yang pengen kendalikan anak sendiri. Jadi kita mengarahkan di sini lebih paham. Nah, kalau yang hukuman dampaknya siswa itu akan marah, gitu ya. Tadi aja yang lama sekali sembuhnya, mereka sembuh dalam hal membenci Bapak Sino gitu. Rendah diri karena dia dipermalukan di depan teman-teman, mengasingkan diri karena merasa terkucilkan atau malu sekali, tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, kalau yang ini sudah diketahui masuk akal, maksudnya hukumannya, konsekuensinya masuk akal, masih bisa diterima. Oke, kalau yang ini lebih ke tidak dalam waktu, namun bersemangat lagi untuk bangkit. Berarti ini yang paling baik, institusinya kita bahas. Nah, yang ini nih, hukuman itu dibuat guru, hanya guru, dan menyakitkan untuk siswa, gitu. Dan merendahkan. Nah, ini membantu peraturan, dia buat peraturannya. Nah, kalau yang ini menguatkan keyakinan siswa apa, dan masalah apa yang dibuat lagi. Masih ada lagi. Ini cara ngomongnya, barangkali gurunya. Peraturannya adalah murid membenci peraturan. Awas kalau paksaan dan sebagainya. Nah, ini dari segi identitas gagalnya dari hukuman seperti itu. Oke, di sini ada mendorong kepatuhan. Biar patuh ada konsekuensinya. Kalau ini mendorong disiplin positif dari dalam diri masing-masing siswanya. Kalau ini mendorong menyalahkan diri, disalahkanlah si siswa. Seperti itu ya. Hukuman masih banyak boleh ciri-cirinya. Korban mendapatkan tegangan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan. Pasif agresif meningkat. Mungkin saja karena kecewa si siswa bisa langsung menggores kendaraannya, kendaraan bapak ibu guru mungkin ya, atau hal-hal yang nekat mungkin di siswa SMK dan sebagainya. Kalau dendam ya. Oke, kita ada kuis bersama-sama aja di layar bapak ibu. Coba kita cek kuisnya tentang hukuman atau konsekuensi tadi ya. Perbedaannya kalau tadi tabelnya sudah ada. Coba kita cek apakah ada sinyalnya. Oh, tidak ada sinyalnya. Sebentar. Sinyal wifi ya. Bu Uni, Ayunis. Passwordnya apa? Oh, nice password. Ada spasi. Oke, ini kendala jaringan bagus, sebentar lagi di atas. Oke, connect. Kita refresh. 1, 2, 3. Kurang dari 1 menit. Nah, sudah. Nah, oke.
kita mulai kuisnya dengan timeline game show saja. Kita lihat. Kita menunggu. Mangga boleh minum dulu. Ini kan Pak ya. Oke, 1, 2, 3, kita cek. Satu-satu siapa yang mau jawab boleh. Silakan raise your hand. Silakan tangannya ya, Boni. Bacakan Boni. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Tidak. Isu hukuman. Hukuman. Konsekuensi berarti. Konsekuensi berarti yang menulis saya terlambat terus sekali itu konsekuensi Bapak Ibu. Oke, benar dari Bapak Ibu tadi ya. Oke, yang kedua siapa yang mau jawab? Silakan. Oh, siapa? Oke, paling silakan. Menurut saya bacanya jawabannya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi jelas untuk konsekuensi. Oke, selanjutnya nomor 3, siapa mau jawab? Ya, nggak apa-apa, silakan. Kebetulan dulu ya. Yang mudah ya. Oke, mantap. Oke, Pak Haji. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut saya ini sebuah hukuman. Hukuman ya? Ya, Pak. Hukuman Bapak Ibu karena fisik ya. Fisik verbal kekerasan atau non verbal fisik itu kekerasan dan hukuman maksudnya. Yang keempat, oh ada bonus ini, kita cek bonusnya buat siapa? Pak Bohajar yang mana Bohajar? Ini buat Bohajar ya, Bohajar. Oke, yang mana Bohajar? Yang mana? Kotak yang mana? Ini. Oke. Ini cuma poin. Ada 200, ada minus, tapi nggak apa-apa plus 100 kan ada minus ada 200. Oke, lanjut next. Pertanyaan keempat. Yang belum ya, yang sudah tadi. Ayo. Bonusnya mana? Iya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, sanksi konsekuensi. Oke, mengganti kertas tugas yang dicoret-coret temannya. Coba aja. Jadi next. Selanjutnya pertanyaan kelima. Sampai semuanya satu-satuan ya. Yang belum silakan bersiap-siap. Ayo. Oke, mampir dulu. Oke. Fisik. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Hukuman. Oke, kita cek mami. Hukuman. Yes. Mami, jawab. Siapa yang belum? Oke. Pertanyaan berikutnya. Tadi berjemur ya. Fisik juga termasuk. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Yakin? Oke, kita coba. Berjam tidak memakai sepatu karena salah sepatu dia seharian ya. Konsekuensi kata ibu ini. Itu hukuman. Ternyata itu hukuman. Ya. Kasihan dipermalukan mungkin ya. Oke, next. Bonus round. Ayo, tadi mami sudah dapat bonus ya di sini. Yang sambil duduk kamera ya. Baca yang mana? Baca cuma bonus doang poin. Yang pertama, banyak.
berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman itu. Kayak minum tadi ya. Iya. Oke. Yes, good job, good. Nice. Next. Ya. Berbeda. Siap-siap. Next question. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Oke. Oke, jawab. Lanjut lagi. Udah, terakhir. Jelas, Pak. Terus. Ayo, baca. Jelas, Pak. Polisi kacau kepala dengan aja. Sanksi. Coba bersihkan lupakan dengan meja karena kesenggol. Sanksi. Ya. Ya, tadi ada minus poin tadi, balik saya mengulangi poin. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ke bonus, nggak usah bonusnya nanti lagi. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Berarti kuisnya sempurna, Bapak Ibu, nilainya. Ada beberapa yang minus dan sebagainya. Jadi tadi ada yang pertama menulis 100 kata saya terlambat di kertas. Kata jawabannya itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Apakah setuju Bapak Ibu? Pak Haji setuju? Nah, setuju ya, berarti sepakat ya? Ya barangkali kita ada beberapa pendapat. Saya juga awalnya bimbang, kenapa saat menulis 100 kata, 100 kalimat itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Ya saya juga pernah menerapkan itu, tapi kasihan siswanya juga ya, tidak nyaman, tapi dalam waktu singkat pada saat itu saja nggak membekas gitu ya, tapi pernah gitu. Oke, tapi konsekuensi itu masih wajar karena di tabelnya masih bisa sesuai, masih masuk akal ya hukumannya, tidak di luar nalar gitu ya. Oke, tadi sudah ya. Nah kalau yang ini apa Bapak Ibu? Yang terakhir tadi beda. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Oke, kalau yang ini udah sih. Oke, sudah semua ya. Oke, ini semua konsekuensi ya. Oke, sudah. Nah, oke. Kita sebenarnya tadi memberikan penghargaan kepada siswa, tapi kadang-kadang penghargaan itu ada teori dari Alfie Kohn ini. Oke, dia berpendapat bahwa penghargaan itu ya dihukum oleh penghargaan. Jadi tidak setuju dengan penghargaan. Kenapa? Karena penghargaan ya cuma jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Tidak mungkin ada cara lain yang lebih efektif nanti. Penghargaan merusak hubungan. Ketika kita ngasih penghargaan, temannya mungkin kenapa ya, teman yang samping kelasnya mungkin samping di bangkunya dan nggak merasa apa ya, merasa iri Bapak Ibu. Nanti di sini merusak hubungan temannya. Kemudian penghargaan mengurangi kecepatan, mungkin salah penilaian dan sebagainya. Kemudian menurunkan kualitas. Jadi merasa puas jadi nggak berkembang di situ penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Kreativitasnya jadi dia nggak berpikir lagi karena sudah menang, sudah dapat penghargaan. Penghargaan menghukum, motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah harusnya ini yang ada motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ini teori dari Alfie Kohn. Nanti ini dipecahkan di restitusi loh. Nah teori kenapa penghargaan salah gitu ya? Karena yang paling benar adalah dari dalam diri sendiri. Nah, ini nanti saya bahas restitusi, kita masuk ke restitusi. Jadi di restitusi ini adalah tahap tindakan yang paling tepat yang kita bisa lakukan untuk siswa-siswi yang bermasalah. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, ini yang paling terbaiknya. Konsekuensi kita bisa nggak? Bisa kan? Oke, bisa. Hukuman apa bisa Bapak Ibu? Bisakah kita menjalankan hukuman ke siswa? Hukuman bisa. Oke, tapi yang paling terbaik adalah restitusi ya. Hukuman itu paling dihindari dan yang terjadi gitu ya.
yang diharapkan dalam restitusi. Apa itu restitusi? Ini pengertiannya dari teori dari Gosen dan Charles Gosen sama sih. Oke, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, tidak seperti Pak Sino tadi yang mempermalukan, siapa namanya lupa ya? Iya, IPA ya. IPA-nya trauma berkepanjangan, jadi dia nggak bisa kembali lagi ke kelompoknya, ke teman-temannya. Mungkin butuh waktu yang lama tetap aja dendam dan nggak kuat, jadi gambaran udah diri dia. Nah, inilah restitusi menguatkan dia kembali lagi ke teman-temannya, walaupun dia bukan salah, wajar ya. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif. Nah, jadi tidak hanya siswa sendiri, tapi ada kolaborasi dari siapa? Guru, dari kita ya. Mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi kita memancing dia untuk padahal kita udah tahu solusinya apa, tapi dipancing siswa dalam mengungkapkan solusinya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan di masa depan. Ya, idealnya apa sih? Itu baiknya apa? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi bagaimana dia bersikap. Jadi inilah restitusi. Nanti ada tahapannya cara menghandle siswa dulu. Oke. Nah, ciri-cirinya nih. Tadi kan hukuman memaksa, gitu ya, hukuman ada psikisnya, dan sebagainya. Kalau restitusi ciri-cirinya adalah bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan atau memperbaiki hubungan seperti ini. Oke, kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi nggak memaksakan siswa harus ini, tapi tawaran. Ayo, maunya seperti apa, mau berubah seperti apa. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Oke, jadi potensi yang ada dalam dirinya dipancing sama kita sebagai guru. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada faktornya Bapak Ibu. Siswa membolos, siswa bermain di diva, contohnya. Itu ada faktornya yang mendasari dia seperti itu. Siswa tidak masuk kelas, barangkali dia lapar di kantin, ada faktor-faktor yang kita pelajari setelah itu. Cara untuk memperbaiki diri. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakannya, bukan hukumannya, bukan ke fisiknya, tapi karakternya dia berubah setelah di treatment. Fokus pada solusi, cari jalan keluar, tidak menyalahkan satu pihak, tapi mencari jalan tengah, win-win solution tadi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jadi kayak dia memiliki karakter yang lebih baik saat sudah di treatment restitusi. Oke, kita masuk ke terus nanti restitusi terakhir. Oke, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Oke, ada dua pertanyaan Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya, atau peraturan mungkin kita nggak tahu. Saya sendiri juga pernah membuat peraturan di kelas. Keyakinan juga pernah dulunya. Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bapak ini jawab Bapak Ibu, silakan. Ya, ya, ya. Kita harus mengikuti aturan ya. Aturan mengendarai sepeda motor menggunakan helm itu untuk keselamatan bagi si pengendara itu sendiri, bukan takut karena polisi. Ya. Oke, jadi untuk keselamatan keselamatan diri, bukan karena polisi, tapi keselamatan dirinya. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini mah pas saat pandemi ya, Bu. Ini pertanyaan lama. Untuk apa? Kesehatan ya, Bu, ya. Kesehatan kita. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan menurut dia serangkaian peraturan-peraturannya. Peraturan bisa dibuat, namun yang paling baik adalah keyakinan, Bapak Ibu. Nanti di sini ada keyakinan. Nah, caranya seperti ini pembentukan kelas. Oke. Intinya Bapak Ibu di kelas bersama-sama timbul satu kesepakatan bersama siswa, gitu ya. Ditulis bisa, gitu. Kemudian apa yang mereka yakini, gitu ya. Contohnya ada nanti. Nah, di sini keyakinan bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal tadi, kebijakan universal. Keyakinan dibuat dalam bentuk positif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu apakah peraturan atau keyakinan? Peraturan ya, lebih karena peraturan. Kalau keyakinan itu bersifat positif. Nah, menjaga kebersihan. Dilarang terlambat.
Nah, jadi kita membuat keyakinan bersama siswa itu dengan menggunakan kalimat positif. Ya, oke. Kemudian di lingkungan tersebut semua warga hendaknya ikut bergabung dalam pembuatan keyakinan. Jadi semua siswa, satu kelas 30 mahasiswa itu pasti sekali kertas dia tulis apa yang dia inginkan. Itu namanya keyakinan kelas. Kita rangkum jadi satu dengan kalimat positif. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Nah, ini kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Yang baiknya berjalan di kelas atau koridor atau menjaga kebersihan. Kalau di sini jangan buang sampah sembarangan. Nah, peraturan kelas bisa prinsipnya 3-7 poin. Dari banyak 30 mahasiswa Bapak Ibu rangkum karena nilai kebajikannya sama. Contoh apa ya? Tidak mencontek atau itu negatif ya. Di bab positif apa? Tidak mencontek. Menjaga dan jujur. Oke. Berarti kejujuran maksudnya. Oke. Kemudian tidak berbohong. Sama berarti. Tapi jujur harus jujur dan sebagainya. Oke. Ini contohnya keyakinan. Oke, kita masuk aja. Oke. Keyakinan kelas itu tidak hanya untuk siswa, karena kalau keyakinan kelas itu dua arah, kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi gurunya juga ada andil di situ, tidak untuk siswanya doang. Ya. Siswa belajar berarti gurunya mengajar. Jadi kita juga punya kewajiban. Oke. Siswa mencoba belajar, guru mendidik menjawab pertanyaan, menghasilkan yang terbaik. Pokoknya dua ini harus berkesinambungan antara guru dan siswa. Tidak hanya siswa yang tidak jadi objek, tapi kita juga harus komitmen untuk keyakinan di kelas yang dibuat bersama itu. Oke. Ini contoh keyakinan kelas di kelas ya, kelas 5, kelas 1. Oke, kita coba yang ini Bapak Ibu. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Tertib, gitu ya. Tertib. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Damai, tenang, nanti kita cek ya. Walaupun ini negatif peraturan ya, nanti kita buat positif. Oke, berarti kalau ini kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Kalimat positifnya dilarang mengganggu orang lain. Kalimat positifnya apa? Saling sayang, menghargai gitu ya, menghargai orang lain gitu ya. Oke, hadir di sekolah proses sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya apa kayaknya? Disiplin waktu, mana dari waktu disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi, tidak menyayangi, mencintai satu sama lain. Nanti kita cek ya. Oke, dilarang menggunakan narkoba. Kebajikannya apa? Kesehatan ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Tertib gitu ya. Gunakan masker. Kesehatan pasti. Jangan berlari di kelas atau koridor. Samakan keamanan. Oke, jawabannya adalah ini. Oke Bapak Ibu, jawabannya coba sesuai dengan tadi kita diskusi. Menghormati kesehatan. Sesuai ya kita diskusikan. Oke, lanjut. Nah, masuk ke kebutuhan dasar manusia, Bapak. Oke, kebutuhan dasar manusia kita semua pasti membutuhkan ini. Ada 5 kebutuhan dasar materinya. Iya, ada 5. Coba Bapak Ibu translate ke bahasa Inggris bersama-sama karena guru bahasa Inggris ya. Oke, yang pertama bertahan hidup. Iya, survival ya, survival. Ini penguasaan. With power aja hebat nih kalau lagi hebat power karena udah dapat materinya. Oke, lanjut. Kasih sayang dan rasa diterima. Affection, love katanya love. Iya, pokoknya sayang, love ya, love. Next, kesenangan. Fun, good, paling hebat juga. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Fun, yang terakhir kebebasan. Freedom. Nah ini kebutuhan manusia. Kita termasuk Bapak Ibu. Tidak cuma siswa, kita juga termasuk membutuhkan kebutuhan ini. Kita potensi di sekolah berarti kita akan siswa ini
mungkin dia membutuhkan salah satu dari atau semuanya ketika ada masalah Bapak Ibu. Jadi kita jangan langsung menjudge siswa. Mungkin kita belum lihat 5 faktor kebutuhan mereka, apa sih yang mereka butuhkan gitu. Oke, barangkali mereka membutuhkan kasih sayang, mereka butuh bertahan hidup, jadi membela dirinya gitu ya. Dia butuh kebebasan karena tertekan dan sebagainya. Masih banyak beberapa kebutuhan siswa. Oke. Yang pertama bertahan hidup atau survival ya. Nah, ini untuk bertahan dari apa, untuk kesehatan dia, untuk makanan dan rumah gitu ya. Kebutuhan biologis mereka untuk reproduksi dan sebagainya. Ini kebutuhan sehari-hari psikologis dan fisik juga, untuk makan, kesehatan. Jadi untuk dia tetap sehat gitu, bagaimana caranya. Oke. Kemudian yang kasih sayang, dia ingin diterima gitu. Meliputi kebutuhan memberi, menerima kasih sayang dari orang lain gitu, dari orang tuanya gitu. Oke. Kelompok temannya dan sebagainya. Kemudian ini juga dari temannya, pasangan hidup dan sebagainya. Oke, banyak biasanya. Penguasaan, berarti dia butuh diakui di sini ya. Oke, diakui kompeten, diakui prestasinya, keterampilannya, mau dianggap lah ini. Oke, atas pencapaiannya gitu. Dihormati, diakui. Kemudian kebebasan. Oke. Mereka ingin mengeksplor, mengkoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan mereka suka bertingkah terlihat lucu. Fun ya kalian? Fun, soal ini salah. Iya, salah ini. Harusnya apa Bapak? Fun ya? Oke, ini harusnya fun. Oke. Next, tadi mana? Oke, Bapak Ibu. Tadi dari penjelasannya tadi ada fun, ada freedom, ada survival dan sebagainya. Kita lihat ada kasus lagi nih, soal cerita lagi Bapak Ibu. Doni namanya sekarang, bukan Iva, bukan yang lain. Ibu gurunya Ibu Ambar namanya. Guru wali kelas 2A di SMP Hati sedang bingung menghadapi ulah muridnya Doni yang bertingkah gitu ya, di kelas. Seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika dia menghadapi sesuatu seperti Ibu Ambar, ya, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Dan kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ayo, dikaitkan dengan teori yang tadi, Bapak. Teori ada enggak? Oke. Cara memprosesnya gimana Doninya? Kita panggil dulu anaknya, Doninya. Setelah itu kita tanyakan, orang tua kamu tinggal di mana? Orang tua kamu kerja apa? Setelah itu, ya, biasa pendekatan seperti yang kita dasarkan tadi. Kenapa kok tidak bawa makan apa-apa? Terus mungkin mamanya tidak masak atau tidak punya uang untuk beli makanan, dan gitu. Akhirnya solusinya, ini sama solusinya. Boleh itu dulu. Oke, intinya Mem Yayu memanggil dulu ya, sama memanggil dulu, mencari tahu ya alasannya, gitu ya. Kenapa orang tuanya masak enggak, katanya dikasih bekal enggak? Kenapa dia suka ngambil makanan orang lain? Oke, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar yang tadi, ini si Doni butuh yang mana? Bertahan hidup, coba ibu aja. Bertahan hidup, ini ibu aja. Bertahan hidup gimana? Gak apa? Kenapa bertahan hidup? Kalau menurut yang tadi yang sama, kan kita kan menggali apa sih sebetulnya ya masalah Doni sehingga dia sampai meminta atau memaksa temannya yang membawa makanan itu dia ikut memakan. Mungkin Doni itu bertahan hidup karena mungkin dia lapar sehingga dia mengambil makanan temannya gitu. Lapar ya, karena alasan lapar jadi ngambilin semua supaya dia bisa bertahan belajarnya ya. Oke, karena lapar ya, alasan bertahan hidupnya. Oke, ini jawabannya Bapak Ibu. Kenapa kasih sayang? Karena kurang perhatian dari orang tuanya.
Iya, betul. Itu orang tua. Sehingga orang tuanya jadi memperhatikan, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan kasih sayang. Ya, jadi barangkali ibunya nggak memperhatikan, yang lain bawa sarapan, bekal, dia nggak disiapkan. Makanya dia merasa kok saya nggak ada. Bilang ke teman-temannya aja. Jadi butuh kasih sayang padahal. Nah, tapi ada juga penguasaan kebutuhannya. Iya, dia merasa hebat. Oke. Dan temannya takut kan harus menuruti keimanannya. Kebutuhan dasarnya kekuasaan, jadi merajai jago gitu ya. Ada juga kebebasan Bapak Ibu, ternyata nggak cuma satu faktornya. Ketika dia faktornya yang lain, ya bisa juga ini. Tergantung situasinya nanti. Ketika dia ingin kebebasan, berarti dia bosan. Itu bekalnya telur aja, atau mie dan sebagainya. Dia pengen menu yang lain yang lain. Dia pengen, jadi bosan. Gitu. Ya. Iya, mesti beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dan kebebasan. Soalnya bakalnya sama, bosan dan bakalnya. Iya, iya. Ini situasi loh, barangkali bagian ini mas semua skenario. Tapi barangkali salah satunya barangkali. Tapi kita prediksikan 5-5-nya tuh ada skenario nya. Barangkali cuma satu dari 5 ini. Mungkin dia berani tuh. Tadi kata dia ini mungkin dia cuma kesenangan saja. Tuh dia senang teman-temannya merasa kesel, dia enjoy kalau yang mengambil makanan gitu. Barangkali salah satu ya. Enggak semuanya. Jadi ini mas skenario 5 kebebasan 5 kebutuhan itu dipaparkan. Jika bilang kan bilang berarti. Tergantung kalau kita dipanggil terus dia menjawabnya gini ya berarti dia butuh kesenangan. Kalau dipanggil dia kenapa Pak berarti dia butuh berani sesuai kebutuhannya. Jadi itu faktor yang melatar belakangi dia melakukan kesalahan. Jadi harus ditelusuri. Oke, kita kuis lagi bersama-sama kuis babak kedua. Saya Bapak Ibu, kebutuhan dasar nih, 5 kebutuhan dasar yang tadi. Oke, kuis yang kedua. Bersama-sama ya, kita biar cepat. Oke. Kita pakai yang ini saja, versi kuis. Oke. Tidak seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu ngerjain tugas kecuali nyanyi gitu ya. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara kan tidak seru jadinya. Oke, Bu Nina semua jawab. Kalau tidak salah jawabannya kebebasan. Kebebasan. Oke, kita cek kebebasan. Kesenangan, bunyi. Atau kebebasan jawabannya apa? Ada yang sepakat atau tidak? Ya, kesenangan tadi ya. Jadi mungkin ingin menikmati, menenjoy gitu. Oke. Lanjut yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Ayo bareng-bareng apa Bu? Iya, pengen diperhatikan kali ya sama gurunya kan keren gitu, cantik baru. Iya, jadi dia pengen diperhatikan sama kita gitu. Lanjut Bu. Sebel. Gambarku tidak rapi malah ibu guru nunjuk ke teman-temanku di depan kelas. Kamu gambarnya kok kayak ini gitu. Ayo. Aku sebel gambarku tidak rapi malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ayo apa Bu? Kebebasan. Setuju? Kita diskusi bersama langsung kebebasan. Kebebasan sih. Coba cek ya. Semoga ya. Penguasaan. Mau diakui, diterima. Mau diakui dia gambarnya bagus, mau diakui diterima, jangan ya mau diakui juga yang dikasih bagus ya. Mau dia pengakuan dari gurunya. Lanjut. Dua lagi deh. Aku bosen masa bajunya cuma gitu-gitu doang. Dengerin ibu guru aja. Yes, nice. Satu lagi terakhir. Oke, Bapak Ibu. Kalian terima. Bertahan hidup.
Ada lapar ya? Paling nggak ada 2 kubu nih. Kebebasan. Terlalu apa dong? Ini ya. Aku lapar, masa aku izin makan kue sedikit aja nggak boleh? Bebas. Coba ya. Soalnya ada lapar-laparnya, barangkali kita hidup, kita tidak tahu. Ya kan dari sini. Oke, jam kebebasan ya. Ya, pertama itu dia supaya fokus belajarnya tuh. Bu, masa sih bu, masa minum atau nyemil banyak nggak boleh bu? Gitu. Dia mungkin udah tekar banget gitu maksudnya. Kita harus memahami anak-anak jangan memaksakan. Baru belajar ya, baru dia udah berdua semua. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, lanjut kita ke topik tentang restitusi dari 5 posisi kontrol. Oke, tadi kan kita sudah ada pembelajaran tentang kehidupan kelas, kemudian kebutuhan dasar dari manusia, kemudian kita masuk posisi kita sebagai guru di sekolah. Bapak Ibu, ada 5 posisi kita sebagai guru untuk mengontrol murid atau kita sendiri. Pertama ada menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana kita memposisikan kita sebagai guru di sekolah, Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini penghukum yang tadi Ibu kita diskusikan adalah dia menghardik, menyakiti siswa secara fisik atau psikis gitu ya. Oke, dengan nada tinggi ini biasanya. Kemudian membuat merasa bersalah, jadi memelas gitu ya, supaya siswanya merasa bersalah sekali. Teman akrab sekali dengan siswa, tapi siswa akan bergantung pada guru tersebut dan tidak hormat, mungkin tidak mengabaikan guru lainnya. Pemantau fokus ke peraturan saja dan dilakukan. Manajer ini restitusi nih Bu. Ya, ini restitusi. Kita masuk, oke, ini penghukum nih Bapak. Biasanya nadanya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, maksudnya dia matanya melotot, jadi menunjuk-nunjuk, patuhi aturan saya atau awas kamu selalu salah dan salah, selalu terlambat, pasti terlambat, selalu kamu seperti itu, pokoknya menyalahkan dan menghukum secara fisik. Ini namanya penghukum. Kemudian yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya suaranya memelas, halus. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu gitu ya. Kamu nggak ingat sama orang tua kamu gitu, sama baik ibu gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu ngobrol begini, gimana katanya. Nah, ini membuat siswa merasa bersalah dan menjadi orang yang gagal di sini. Siswanya jadi merasa salah banget gitu. Dia dalam gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga sebagai teman, ayolah sama bapak gitu ya. Tidak ingat bantuan bapak selama ini, tidak bantuan sama bapak selama ini katanya. Ya sudah, kali ini apa nanti ibu bantu bereskan. Jadi ini helpful dan akrab dengan siswa. Tapi nadanya ramah gitu ya, di sini ramah. Tapi di sini siswa kan tergantung ya kepada guru tersebut. Nah, jadi di sisi lain tidak baik. Tapi kadang kita harus posisi sebagai teman kita. Jadi kapanpun kita bisa switch jadi apapun di sini. Kemudian ada posisi kontrol, pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Nah, di sini hanya memantau ini saja. Ada suaranya datang. Ya, jadi guru pemantau. Hukumannya apa? Silakan ikuti. Jadi pemantau. Terakhir adalah manajer, ini yang paling baik loh. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Oke, ini sebagai restitusi oleh Ibu. Jadi kita menggali siswa supaya dia memecahkan masalahnya sendiri, bisa seperti itu. Oke, jadi ini yang harus kita lakukan. Posisi tertinggi kita di sini, ya, posisi manajer, yaitu menerapkan restitusi. Jadi restitusi yang kita bahas di awal. Nah, kita posisikan sebagai guru. Nah, kita apa yang kita yakini? Oh iya Pak, kita harus disiplin waktu. Oh iya Pak, kita harus menghargai satu sama lain. Jadi menggali siswa, menggali apa yang dia yakini, apa yang kita. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Pak, baik, saya siap bersedia merubahnya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Oh iya Pak, saya besok akan men-setting alarm saya supaya tidak terlambat lagi.
Jadi dia mempunyai solusinya dia sendiri Bapak Ibu. Jadi ini yang kita harapkan. Oke, posisi kontrol sudah. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menjadi manajer posisinya, bukan teman, bukan penghukum dan sebagainya, ini langkah ini yang Bapak Ibu lakukan. Pertama, dengan menstabilkan identitas dulu. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Don't worry. Jadi tidak menenangkan siswa dulu, dipanggil siswanya, menenangkan dia dulu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Kesalahan itu wajar. Nah, disinilah menstabilkan emosi dia, emosi siswa. Kita menstabilkan biar mereka stabil dulu. Kemudian baru Bapak Ibu kesini memvalidasi tindakan dia yang salah. Dengan cara apa? Pertanyaan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, gitu ya. Dengan cara apa? Menggali dari kebutuhan dasar dia di sini apa? Kenapa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dengan tidak melakukan hal itu? Karena itu salah kan? Kita ngomong gitu ya. Nah, terus dia kan nanti ada mengungkapkan hal yang lebih baik atau hal baik dari hal yang salah tadi dia lakukan di sini. Dia tahu mana salah, mana baik di sini. Nah, yang terakhir, tanyakan kira-kira apa yang telah kita sepakati di kelas dan kamu yakini baik apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu. Jadi di sini menanyakan restitusi terakhir. Jadi setelah di tahap terakhir ini dia akan menjadi orang yang lebih baik, jadi tidak disalahkan. Jadi kita memancing menggali dia supaya menemukan solusinya, menyelesaikan dan kembali menjadi orang yang lebih baik. Oke, nah ini kata-katanya Bapak Ibu. Buat hasal itu manusiawi, it's okay. Biar dia stabil lagi emosinya, dan dia nggak merasa orang yang gagal. Jadi kita stabilkan dulu. Oke, kemudian Bapak Ibu juga buat salah kok. Pernah waktu umur kalian boleh seperti itu. Oke, kalau kamu menyatakan dirimu sendiri terus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi mensupport siswa ini membuat mereka stabil dulu. Setelah ini baru Bapak Ibu masuk ke sini. Oke, apa yang penting sih bagi kamu? Oke, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ini tidak ada yang salahnya apa digali oleh dirinya sendiri. Yang terakhir, ini Bapak Ibu yang harus kita tanyakan. Apa yang kamu rasakan? Oke. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan penggalian keyakinan siswa. Nah, setelah ini siswa menemukan solusinya sendiri, Bapak Ibu. Ini guru BK yang sering ya, ini kita juga sering di kelas, tapi di BK selalu menerapkan ini ya, saya tiap hari di BK. Oke, kita masuk ke hal refleksi Bapak Ibu terakhir. Hal baru apa yang baru saya pelajari? Yang pertama silakan Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan hal baru apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini? Saya. Oke, Pak Haji. Dari kemarin. Hal baru yang baru saya pelajari dari kegiatan ini barangkali satu hal tadi tentang penghargaan Pak Cahya. Saya baru tahu bahwa penghargaan itu ternyata mengandung atau memuat unsur-unsur negatif yang begitu banyak. Pikir saya sebuah penghargaan itu hal yang positif. Tapi kenyataannya setelah saya belajar dari kegiatan ini, penghargaan ternyata mengandung beberapa unsur negatif. Itu barangkali hal baru yang saya rasakan, saya pelajari hari ini bisa. Luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Fokus ke materi dihukum dari penghargaan ya Pak Haji ya. Jadi ini teori dari siapa lupa ya. Pokoknya ada teori yang menyatakan penghargaan itu kurang baik. Ada cara lain selain penghargaan, yaitu dari motivasi dalam diri. Iya, jadi nggak menunggu imbalan penghargaan dari orang lain. Nanti ada faktor-faktor lainnya nanti banyak ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? 3 saja, 3 refleksi. Oke, Pak Jai, apa yang pelajari dan gimana? Adapun refleksi pembelajaran ini yang saya dapatkan yaitu terkait tentang segitiga restitusi. Ternyata dari segi restitusi itu ketika kita mempelajari dari seorang anak ketika punya masalah
itu punya solusinya sendiri dengan cara kita menggali dari si anak tersebut, misalkan dari latar belakangnya, kemudian dari kesehariannya, kemudian apa yang dia sering lakukan, nah, dari masalah-masalah yang ada pada anak itu. Nah, akhirnya kita kembalikan lagi ke anak. Kalau yang menarikkan saya dapat simpulkan, ternyata anak itu punya jawabannya sendiri. Jadi itu lebih kepada internalnya, bukan pada eksternalnya. Kalau restitusi itu begitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa Pak Jai. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sesi kali ini kita sudah selesai. Tepuk tangan buat kita semua, alhamdulillah. Oke, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik betul kata atau tindakan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu, tetap semangat, semoga lancar semua kegiatan sehari-hari ya. Oke, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.